Bayangkan sebuah situasi, di mana suatu hari, seorang suami tiba-tiba membawa kekasihnya yang berusia masih sangat muda, pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, gadis ini akan tinggal bersama kita. Anne Mary Anastasi harus menyaksikan percintaan suaminya bersama gadis itu di dalam rumahnya sendiri, di depan matanya dan 5 anak mereka, seakan-akan dunia milik mereka berdua. Masihkah wanita ini bisa berpikir secara rasional, dan kira-kira hal terburuk apa yang mampu dilakukan oleh Anne Mary? Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau ada yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Anne Mary dan Anthony Anastasi, keduanya lahir dan tumbuh besar di negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Mereka menikah di tahun 1997 dan mulai membangun keluarga besar dengan lahirnya 5 orang putra dan putri. Tak banyak info yang didapat mengenai latar belakang keluarga masing-masing, begitu juga masa kecil dan pendidikan mereka. Yang pasti di tahun 2010 hingga 2014, keluarga ini pernah menetap di Michigan. Anthony saat itu bekerja sebagai pelatih hoki remaja, sedangkan Anne Mary bekerja di tempat penitipan anak. Masalah mulai menerpa rumah tangga pasangan Anastasi setelah mereka mendayung biduk pernikahan selama 17 tahun. Anthony yang saat itu berusia 39 tahun, memasuki fase puber kedua dan menjalin hubungan intim dengan seorang wanita muda berusia 24 tahun bernama Jackie Ricks. Anne Mary yang mengetahui perihal perselingkuhan suaminya, berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga mereka, di mana Anne Mary meminta bantuan saudara-saudaranya untuk mencarikan pekerjaan baginya dan Anthony. Setelah itu dia mengajak Anthony untuk pindah, berkata bahwa ada pekerjaan dengan gaji yang lebih baik di kampung halaman mereka. Entah bagaimana cara Anne Mary membujuk suaminya, yang pasti, keluarga ini akhirnya pindah ke Lothian, Maryland di awal tahun 2015. Anne Mary merasa kalau hidup mereka sudah kembali normal, dia dan Anthony sudah bekerja, sementara 5 anaknya juga sudah pindah ke sekolah lokal. Rumah mereka pun cukup nyaman walaupun statusnya ngontrak. Namun apa yang terjadi kemudian, benar-benar di luar dugaan. Tiba-tiba suatu malam di bulan Maret tahun 2015, Anthony pulang ke rumah bersama Jackie Ricks, selingkuhannya di Michigan dulu. Pria 40 tahun itu kemudian berkata, mulai sekarang, Jackie akan tinggal bersama kita, dia akan menempati kamar di basement. Anne Mary awalnya marah dan tidak terima dengan keputusan suaminya. Dia paham betul siapa Jackie dan apa niat tersembunyi suaminya. Tapi, Anthony kemudian berkata bahwa dia ingin menjalankan konsep pernikahan terbuka. Kalau Anne Mary tidak mau, Anthony ingin bercerai, dan Anne Mary silahkan angkat kaki dari rumah mereka. Konsep pernikahan terbuka atau open marriage, mirip dengan konsep swinger dan polyamory, di mana pasangan yang terikat dengan komitmen monogami, sepakat untuk saling memperbolehkan satu sama lain memiliki hubungan romantis, atau hubungan seks, dengan orang ketiga, tanpa ada kecemburuan dan tidak dianggap sebagai perselingkuhan. Di kasus ini, Anne Mary sama sekali tidak sepakat, tapi dia dengan berat hati terpaksa menerima keputusan suaminya. Entah apakah dia terlalu cinta dan takut kehilangan Anthony, atau dia memikirkan nasib anak-anaknya sehingga tidak ingin bercerai. Yang pasti di bulan-bulan berikutnya, di rumah mereka ada tambahan satu penghuni baru, bukan tamu, bukan saudara, bukan kerabat, tapi gundik suaminya. Kembali ke konsep open marriage, awalnya Anthony mengajak Jackie tidur ke kamar utama, di mana mereka akan bercinta bertiga. Tapi belakangan, pria itu malah lebih banyak tidur di kamar Jackie yang berada di basement, pintu dikunci dari dalam dan Anne Mary tidak pernah lagi diajak bergabung. Anne Mary sejatinya juga tidak menikmati hubungan seks bertiga, dia melakukannya hanya untuk menyenangkan suaminya. Tapi kini dia sudah disingkirkan oleh 2 orang itu, hingga perlahan-lahan kecemburuan memuncak dan timbullah rasa sakit di hatinya. Lothian, Maryland adalah daerah pedesaan sepi dengan hamparan rerumputan dan ladang pertanian yang hijau, sangat sunyi, tak banyak aktivitas warga dan sangat tenang. Namun pada bulan Oktober tahun 2015, ketenangan lingkungan itu runtuh akibat tragedi yang menyedihkan. Rumah cantik ini dihuni oleh 8 orang, pasangan suami istri dengan 5 orang anak, dan seorang tamu di basement.
Dari luar, rumah ini tampak biasa saja seperti rumah-rumah lainnya. Tapi siapa yang akan menyangka, di dalam rumah itu, tersembunyi konflik cinta segitiga, drama seks terlarang dan kecemburuan yang akhirnya meledak. Anne Arundel County 911. I spent the day taking kids to the dentist and then going grocery shopping. I'm supposed to be leaving to take my husband to a doctor's appointment right now, but he's not responding at all, and he's got his gun laying next to him in the bed. Do you think he shot himself? I don't know. I didn't turn the lights on in the room. Siang hari di tanggal 5 Oktober tahun 2015, operator 911 menerima panggilan darurat dari seorang wanita, yang tak lain adalah Anne Mary Anastasi, di mana dia bercerita bahwa dia baru pulang beraktivitas, mengantar anak-anaknya ke sekolah, lalu membawa anak bungsunya ke dokter gigi, kemudian belanja keperluan dapur, dan ketika tiba di rumah, dia menemukan suaminya terkapar di atas tempat tidur, dengan sepucuk pistol di tangan kanannya. Ketika operator bertanya apakah suaminya melakukan bundir, Anne Mary menjawab bahwa dia tidak yakin. Dia baru melihat sekilas, belum menyalakan lampu kamar dan langsung menelpon 911. Operator tersebut langsung mengirim beberapa petugas ke alamat yang disebutkan penelpon. Namun ada satu hal yang mengganjal di benak operator itu. Untuk seorang wanita yang baru mendapati suaminya tewas, Anne Mary terdengar sangat tenang dan tidak syok sama sekali. Begitu petugas tiba di rumah keluarga Anastasi, benar saja, petugas mendapati seorang pria 40 tahunan terkapar di atas tempat tidur dengan kondisi sudah meninggal, dan di bagian pelipisnya ada bekas luka tembak, tangan kanannya menggenggam sepucuk pistol kaliber 45. Pria yang diidentifikasi sebagai Anthony Anastasi ini kemungkinan memang telah melakukan bundir. Polisi lalu bertanya, di mana anggota keluarga yang lain? Yang dijawab oleh Anne Mary bahwa 4 anaknya sedang berada di sekolah, sementara si bungsu ada di rumah karena sedang sakit dan tidak sekolah. Beberapa detik kemudian, Anne Mary seperti baru ingat, oh ada satu lagi yang tinggal di rumah ini, dia menempati kamar di basement, seorang gadis 20 tahunan, tamu kami. Polisi bertanya apakah gadis itu ada di basement sekarang, Anne Mary menjawab bahwa dia tidak melihat gadis itu sejak kemarin. 2 orang petugas polisi berjalan menuruni tangga menuju basement. Begitu pintu terbuka, suara musik metal yang cukup nyaring langsung menyeruak, mengiringi sapuan mata 2 polisi itu, yang menyaksikan kondisi basement dalam keadaan yang sangat mengerikan. Perabotan tergeletak berantakan, darah ada di mana-mana, dan tepat di tengah-tengah ruangan, terbaring sesosok tubuh wanita muda di atas genangan darahnya sendiri. Wanita itu tak lain adalah Jacqueline Ricks alias Jackie, tamu yang dimaksud oleh Anne Mary. Entah apa yang dialami wanita ini sebelum kematiannya, kondisinya sangat mengerikan, sampai-sampai polisi tidak yakin berapa banyak bekas luka di tubuh Jackie. Polisi kembali menanyai Anne Mary, apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba ada 2 orang yang tewas di rumahnya. Anne Mary menjawab dia tidak sepenuhnya yakin atas apa yang terjadi, tapi kemarin sore, dia dan anak-anaknya sempat mendengar suara suaminya dan gadis itu bertengkar di basement. Soal apa yang mereka ributkan, Anne Mary kembali menjawab tidak tahu. Polisi kemudian mengamankan TKP. Anne Mary dan anak-anaknya diminta untuk mengungsi beberapa hari sampai tim forensik selesai memeriksa TKP. Jasad Anthony dan Jackie dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dugaan awal, ini adalah kasus pembunuhan dan kasus bundir, karena alasan yang belum diketahui. Kemungkinan besar Anthony yang membunuh Jackie di basement, lalu pria itu naik ke kamarnya dan melakukan bundir. Hasil otopsi keluar, Anthony Joseph Anastasi dinyatakan meninggal akibat luka tembak di pelipis kepalanya, sementara Jackie Ricks tewas karena kehabisan darah akibat 20 luka tusuk dan 22 luka sayat. Hasil otopsi memang tidak menjelaskan tentang siapa yang membunuh siapa, namun saat melakukan pemeriksaan di TKP, petunjuk penting berhasil ditemukan. Satu temuan yang berhasil mengubah arah investigasi ini adalah, ketika detektif berhasil menemukan sepucuk pistol lain, berjenis kaliber 380, di balik deretan kaset video film di kamar Anthony dan Anne Mary. Pistol yang ditemukan bersama jasad Anthony adalah jenis kaliber 45. Yang aneh di sini, selongsong peluru yang ditemukan di sekitar tubuh Anthony berasal dari peluru pistol kaliber 380. Yang artinya, Anthony tidak bundir menggunakan pistol yang ada di tangannya, melainkan menggunakan pistol yang ada di lemari kaset video.
Hal itu tidak mungkin terjadi. Secara sederhana kita bayangkan, Anthony menembak kepalanya, lalu dia bangun lagi menukar pistol kaliber 380 dengan pistol kaliber 45. Barulah setelah itu dia ambil posisi mati yang nyaman. Anthony tidak bundir, melainkan dibunuh seseorang. Pertanyaannya sekarang, siapa yang membunuh Anthony? Apakah Jackie si gadis yang tinggal di basement, atau orang lain? Menyusul temuan ini, Anne Mary dibawa ke ruang interogasi, di mana dia masih bertahan dengan keterangan awalnya, bahwa dia pulang ke rumah siang itu mendapati suaminya sudah tewas. Selebihnya, Anne Mary mengaku tidak tahu apa-apa. Selama menjalani interogasi, Anne Mary selalu bersikap tenang dan kooperatif. Dia menuruti semua permintaan detektif, memberikan baju yang dia pakai untuk diperiksa, menyerahkan HP-nya dan menjalani tes kebohongan. Sekali lagi, semua proses dia jalani dengan tenang dan kooperatif. Tapi kemudian, satu persatu bukti dan petunjuk baru berhasil ditemukan oleh detektif. Have you been untruthful during this investigation? No. Did you shoot your husband? No. Kini detektif kembali menginterogasi Anne Mary bermodalkan bukti-bukti baru yang berhasil mereka kumpulkan. Pertama-tama, di baju Anne Mary, ditemukan bubuk residu peluru pistol kaliber 380. Ketika diinfokan perihal tersebut, Anne Mary terkejut dan berkata, "Ini sungguh aneh." Detektif menjawab kalimat tersebut dan berkata, "Memang aneh, dan masih ada keanehan lain yang kami temukan. Kau gagal dalam tes poligraf. Artinya kau telah berbohong sepanjang interogasi. Apa yang terjadi sebenarnya, tidak mungkin kau tidak tahu apa-apa." Mendapat cecaran seperti itu, Anne Mary mulai menceritakan apa yang terjadi. Menurut wanita 42 tahun ini, Anthony suaminya dan Jackie wanita yang tinggal di basement, sejatinya memiliki affair sejak mereka tinggal di Michigan. Mereka bertiga sepakat untuk menjalani pernikahan terbuka, tapi sepertinya, beberapa bulan terakhir, Jackie ingin supaya dia dinikahi secara resmi, dan hal itu tidak sesuai dengan perjanjian awal mereka dulu. Terakhir di sore hari tanggal 4 Oktober tahun 2015, Anne Mary dan putri sulungnya mendengar Anthony dan Jackie bertengkar di basement, ada bunyi benda yang jatuh atau dilempar. Tapi apa masalah sebenarnya? Anne Mary mengaku dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Meski sudah membuka sedikit cerita, Anne Mary masih mengaku tidak tahu menahu dan tidak terlibat dalam kematian suaminya maupun Jackie Riggs. Detektif kemudian bertanya tentang histori telepon antara Anne Mary dan putri sulungnya. Pada jam 3 dini hari di tanggal 5 Oktober tahun 2015, mereka tercatat melakukan panggilan selama 10 menit. Anne Mary menjawab bahwa panggilan telepon itu sepertinya tidak disengaja, HP-nya kepencet saat dia sedang tidur. Anne Mary boleh saja terus berbohong kepada detektif, tapi di ruangan lain, putri sulungnya juga dimintai keterangan dan memberikan versi cerita yang berbeda. Putri sulung Anne Mary dan Anthony, kita sebut saja namanya Maya, ternyata Maya tidak selihai ibunya dalam menyimpan kebohongan. Remaja 13 tahun ini akhirnya membeberkan semua detail kejadian mulai dari tanggal 4 Oktober tahun 2015 hingga keesokan harinya. Walaupun baru berusia 13 tahun, Maya kurang lebih paham apa yang terjadi dalam pernikahan orang tuanya. Menurut Maya, ibunya dipaksa untuk menerima wanita selingkuhan sang ayah tinggal bersama mereka. Setiap hari, Jackie keluar kamar, sarapan makan siang dan makan malam di meja makan bersama mereka, menyantap makanan yang dimasak oleh ibunya. Di malam hari, ayahnya akan turun ke basement dan tidur bersama Jackie. Wanita itu tidak bekerja, di luar maupun di dalam rumah, tidak melakukan apa-apa dan terus menjadi benalu di rumah mereka. Suatu hari sekitar seminggu yang lalu, Maya dan ibunya secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Jackie dan ayahnya, di mana dua orang itu berencana untuk memiliki keturunan, anak yang lahir dari rahim Jackie. Mendengar hal itu, Anne Mary ibunya tidak terima. Sudah cukup sakit hatinya melihat keberadaan Jackie di rumah itu. Sekarang mereka malah ingin memiliki anak, dan sejak hari itu, Anne Mary mulai menyusun rencana balas dendam, bersama Maya putrinya, dan dengan bantuan seorang pemuda berusia 18 tahun, Gabriel Strauss. Gabriel adalah kekasih Maya, remaja putus sekolah yang lebih banyak hidup di jalanan, tanpa keluarga maupun kerabat. Pemuda ini selanjutnya ditangkap dan diinterogasi. Gabriel memberikan keterangan bahwa Anne Mary meminta bantuannya untuk menyingkirkan Anthony dan Jackie, karena menurut ibu kekasihnya itu,
Sejak kedatangan Jackie, dia dan Maya sering menjadi korban KDRT dan mereka sudah tidak tahan lagi. Sebagai imbalan, kalau nanti Anthony dan Jackie sudah disingkirkan, Gabriel boleh tinggal di rumah mereka. Sekali lagi, Gabriel adalah pemuda sebatang kara yang merindukan kehangatan keluarga. Tawaran Anne Mary sangat menggoda, dia bisa memiliki keluarga, sekaligus bisa hidup bersama Maya kekasihnya. Namun Gabriel juga menerangkan bahwa saat dia menyetujui permintaan Anne Mary, dia membayangkan tindakannya sebagai aksi seorang pahlawan, yang membebaskan Anne Mary dan kekasihnya dari siksaan kepala keluarga yang keji. Namun sekarang dia menyesal, dia merasa justru dialah yang sekarang menjadi seorang monster, yang sudah menghilangkan 2 nyawa dan membuat banyak jiwa menderita. Di kamar Jackie, polisi juga menemukan sebuah tes spek, tapi dengan hasil yang negatif. Artinya, Jackie dan Anthony memang berencana memiliki anak, tapi belum berhasil. Keterangan Maya dan Gabriel dikonfrontasikan kepada Anne Mary, dan lagi-lagi wanita ini menyangkal. Dia mengaku tidak mengerti bagaimana putrinya dan Gabriel bisa mengarang cerita seperti itu. Anne Mary masih mengaku tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kematian Jackie maupun Anthony. Tapi detektif masih menyimpan satu bukti terakhir yang membuat Anne Mary akhirnya terdiam. Jadi saat sedang berada di tahanan, Anne Mary pernah melakukan panggilan telepon dengan seorang temannya, di mana sambungan telepon itu sudah dipasangi alat perekam dan terungkaplah pengakuan Anne Mary secara tidak disengaja. Kepada temannya itu, Anne Mary berkata, "Dia sudah merusak rumah tangga kami di Michigan sehingga kami pun pindah ke Lothian. Berani-beraninya Anthony membawa pelacur itu masuk ke rumahku. Bagaimana bisa pelacur itu berpikir semuanya akan baik-baik saja? Sudah benar dia tetap berada di Michigan. Andai dia tetap berada di Michigan dan tidak mengganggu rumah tanggaku lagi, pasti dia masih hidup sampai hari ini." Detektif sejatinya sudah mendapatkan pengakuan dari Maya dan Gabriel, tapi mereka butuh pengakuan dari Anne Mary untuk bisa mendakwa wanita itu dengan tuntutan hukuman mati atau minimal penjara seumur hidup. Kalimat demi kalimat yang meluncur dari bibir Anne Mary di sambungan telepon itu menjadi bukti yang mempertegas motif dan keterlibatannya dalam kematian Jackie dan Anthony. Hingga akhir investigasi, Anne Mary Anastasi masih mengaku tidak bersalah dan menolak untuk menjawab pertanyaan detektif setelah dikonfrontasi dengan bukti rekaman percakapan telepon itu. Detektif sudah menyelesaikan investigasi dan menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa. Di awal tahun 2016, kasus pembunuhan Anthony Joseph Anastasi dan Jackie Riggs mulai disidangkan. Berdasarkan pengakuan Maya dan Gabriel, berdasarkan hasil investigasi dan barang bukti, jaksa menyajikan motif dan kronologi kejadian sebagai berikut. Anthony dan Anne Mary adalah pasangan suami istri yang menganut faham open marriage, di mana mereka memperbolehkan satu sama lain untuk menjalin hubungan romantis atau hubungan seks dengan pihak ketiga, dengan syarat pernikahan mereka tidak boleh dikorbankan. Saat tinggal di Michigan, Jackie masuk di antara Anne Mary dan Anthony. Celakanya, Anthony dan Jackie jatuh cinta betulan hingga membuat Anne Mary mengambil keputusan untuk memindahkan keluarga mereka ke Lothian, Maryland. Setelah tinggal di Maryland, Anthony masih belum bisa move on dari Jackie. Alih-alih membuka lembaran baru, pria 40 tahun itu malah membawa Jackie pindah dari Michigan ke Maryland. Sejak awal kemunculan Jackie, Anne Mary sudah merasa keberatan, tapi dia masih bertahan karena tidak mau kehilangan suaminya. Di bulan-bulan berikutnya, hubungan yang seharusnya berjalan 3 arah, malah bergeser menjadi hubungan intim yang eksklusif antara Anthony dan Jackie, sementara Anne Mary semakin disingkirkan. Bibit iri hati dan kecemburuan tumbuh sedikit demi sedikit, dan kemarahan Anne Mary tak terbendung lagi. Ketika mendapati Anthony dan Jackie berencana untuk menikah dan memiliki anak, semua itu benar-benar sudah melenceng dari kesepakatan mereka, di mana seharusnya hubungan Anthony dan Jackie hanya sebatas body, tidak main hati. Histori pesan antara Anne Mary dan putrinya mengungkap bahwa mereka sudah merencanakan pembunuhan Anthony dan Jackie. Sekitar seminggu sebelum kejadian, rencana ini juga melibatkan Gabriel, kekasih Maya, yang nantinya bertindak sebagai eksekutor. Malam hari di tanggal 4 Oktober tahun 2015, Anne Mary menjemput Gabriel ke rumah dan menyembunyikan pemuda itu di halaman belakang. Selama beberapa jam, Gabriel menunggu sampai semua penghuni rumah tidur. Sekitar jam 3 dini hari di tanggal 5 Oktober tahun 2015,
Anne Mary menelpon Maya dan memberitahu putrinya supaya membukakan pintu belakang untuk Gabriel. Pemuda itu kemudian masuk. Anne Mary memberikan pisau lalu menyuruh Gabriel turun ke basement. Di dalam kamar itu, Gabriel langsung menyerang Jackie yang sedang tidur. Menurut Gabriel, Jackie sempat memberikan perlawanan, makanya perabot di ruangan tersebut jadi berantakan. Setelah menyerang Jackie secara membabi buta, Gabriel duduk di samping tubuh wanita itu untuk benar-benar memastikan Jackie tidak bergerak lagi. Sementara Anne Mary dan Maya menunggu di dapur, berjaga-jaga kalau Anthony terbangun. Target korban pertama sudah selesai dieksekusi. Sekitar jam 4 pagi, Gabriel naik ke dapur. Kali ini Anne Mary menyodorkan sepucuk pistol dan mengarahkan Gabriel untuk masuk ke kamar tidurnya bersama Anthony. Menurut Gabriel, dia tidak kesulitan mengeksekusi ayah kekasihnya itu. Dengan satu tembakan, Anthony terbujur kaku, kehilangan nyawa. Jackie dan Anthony sudah tewas. Misi mereka sudah tercapai. Anne Mary lalu menyuruh Maya untuk pergi bersama Gabriel. Sementara dia menukar pistol yang tadi dipakai Gabriel dengan pistol yang ada di lemari. Tanpa dia sadari, dua senjata itu memiliki jenis atau seri yang berbeda. Anne Mary menutup pintu kamar basement dan pintu kamarnya sendiri rapat-rapat. Di pagi hari, dia membangunkan 4 adik-adik Maya, membuatkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, membawa si bungsu ke dokter dan belanja keperluan dapur. Terakhir dia pulang ke rumah dan memulai sandiwaranya. Pada bulan Juni tahun 2016, persidangan terhadap Anne Mary, Maya dan Gabriel mencapai babak akhir. Maya putri Anne Mary dan Anthony mengaku bersalah atas keterlibatannya sebagai kaki tangan dalam kasus tersebut. Dan karena usianya yang baru 13 tahun, hakim mengirim Maya ke fasilitas rehabilitasi remaja dan baru akan bebas ketika dia mencapai usia 21 tahun. Gabriel Strauss mengaku bersalah dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya sebagai eksekutor dalam pembunuhan Anthony dan Jackie. Hakim memvonisnya dengan hukuman penjara selama 60 tahun. Dan yang terakhir, Anne Mary Anastasi tetap tidak mengaku bersalah atas perannya sebagai otak dari pembunuhan Anthony dan Jackie. Hakim memvonisnya dengan hukuman penjara seumur hidup. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Setelah menyimak kasus Anne Mary Anastasi, coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini dan tentang konsep pernikahan terbuka. Dalam satu waktu, 2 nyawa melayang, 3 orang dipenjara, dan 4 anak jadi kehilangan orang tua. Semua dimulai dari aksi pemuasan nafsu sesat yang kebablasan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas. Abang kapan mau ajak Dedek menjalani hubungan open relationship, Bang? Memang agak lain kau ini Hayati. Abang gak tertarik. Mau open relationship, mau blender relationship, mau mixer relationship. Abang gak tertarik. Ish, abang ini dikata mau bikin kue. Jangan takabur, Bang. Nanti tahu-tahu jatuh cinta sama Dedek. Amin.